Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Adam Aliksan. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0479359927. Ya. Pada kesempatan kali ini saya diharuskan untuk menjalankan atau mengerjakan tugas praktik ketiga dari mata kuliah MSIM 4301. Tujuan tugas ini saya diharuskan untuk mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau inheritance ya. Ini kelasnya kelas abstrak atau inheritance itu turunan kelasnya. Jadi bersangkutan dengan kemampuan memahami bagaimana caranya kita buat bikin kelas abstrak dan juga kelas inheritance keturunan. Kedua, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation ya. Encapsulation itu ya seperti kapsul pelindungan lebih lah terhadap uh, isi dari kelas tersebut. Kemudian polymorphism, terus escapement heading, terus IO dan operasi file. Kemudian mampu mengimplementasikan materi sebelumnya, yaitu seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Langsung saja kita masuk ke source code yang sudah saya buat ya. Nah, langsung saja ke kelas abstrak yang pertama kan kendaraan nih. Nah, pada kelas kendaraan, kelas abstrak kendaraan ini kan sudah tertulis nih, public abstract class kendaraan, yang menandakan bahwa kelas kendaraan ini adalah kelas abstrak ya. Yaitu kelasnya itu bakal jadi pondasi utama dari keturunannya, inheritance-nya, yaitu mobil, motor, dan bus. Kemudian di sini ada penginisialisasian atribut ya, yaitu string, double, string lagi, boolean dengan namanya masing-masing ya. Pada atribut kali ini mereka ini kan dikasih kode protected. Nah, protected ini agar hanya bisa diakses oleh turunannya aja gitu. Jadi nggak bisa diakses di tempat yang lain kan. Dia harus sama keturunannya aja protected ini, fungsinya seperti itu. Kemudian ada constructor yang untuk menginisialisasikan kendaraan ya. Nah, ini jadi diinisialisasi dengan konstruktornya. Nanti yang ini tuh nggak perlu diulang lagi di main.java-nya. Jadi cukup menggunakan konstruktor, kemudian kita eksekusi si kelas kendaraan, kita jadikan objek ya. Kita jadikan objeknya. Jadi cukup dikasih konstruktor aja itu sudah cukup ya. Kemudian di bawah konstruktornya itu ada yang namanya encapsulation ya, dengan menggunakan metode getter dan setter. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini agar ketika nanti diakses ini ya harus menggunakan getter dan setter. Karena apa? Karena kita diharuskan melakukan encapsulation, pengamanan lebih terhadap data gitu. Jadi encapsulation itu fungsinya seperti itu. Ini contoh encapsulation ya. Agar lebih lebih aman ya dari mendapatkan datanya harus menggunakan get gitu. Terus untuk men-set datanya ya harus menggunakan setter. Di fungsinya seperti itu. Kemudian ada namanya method abstrak, harus di override oleh kelas turunan ya, abstraksi dan polymorphism. Dan ini kelas abstrak ini nanti bakal harus di override di kelas keturunannya gitu. Kemudian masuk ke file mobil.java ya. Di sini ada mobil.java. Nah, pada mobil.java ini kan ada public kelas mobil extend kendaraan. Nah, ini menunjukkan bahwa si mobil.java ini adalah keturunan dari si kendaraan. Ya, keturunan dari kendaraan. Maka dari itu, si mobil.java ini harus juga mengoverride ya. Harus diturunin lah dengan super, yaitu apa-apa yang ada di kendaraan. Nah, ini jadi si konstruktornya itu harus diturunin menggunakan super. Dia ngambilnya dari si kendaraan yang ini. Nah, di mobil.java itu kita menambahkan atribut khusus yang mana berupa integer dengan statusnya itu private
ya, khusus di mobil aja gitu yang bisa tahu gitu. Terus dikasih namanya itu jumlah pintu. Jadi khusus lah di apa namanya, di mobil ini atributnya ini khusus, dia berbeda dengan yang lain, dia harus menjelaskan jumlah pintunya. Kemudian, nah ini juga nih, mengapa kok tadi kita menggunakan si si public abstract void ya, maka di sini pun harus juga apa namanya, mengoverride lagi gitu, ditarik lagi lah kita, agar apa, agar supaya eh, bisa berjalan kodenya ya. Nah, di sini juga ada inisialisasinya dengan menggunakan this untuk si apa namanya, si atribut jumlah pintu ya. Jadi diinisialisasi di sini ya. Nah, kemudian itu kita masuk ke file motor.java. Pada file motor.java ini sama ya seperti mobil, yaitu kita harus memanggil konstruktor pada si kendaraan dengan cara mengetikkan super ya. Agar apa? Agar bisa tersambung gitu. Terus di sini juga ada atribut khusus ya. Atribut khususnya itu berupa private integer juga, tapi namanya itu menggunakan cc karena motor kan tingkat kecepatannya kan dihitungnya dengan cc ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama lah override-nya juga sama gitu. Tampil kendaraan juga harus mengoverride gitu. Kita narik lagi dari kendaraan karena merupakan anaknya si mobil, anak si kendaraan si motor ini. Nah, bus itu juga sama kok. Karena apa? Karena bus itu kan juga di extend nih, public class bus extend kendaraan. Anaknya kendaraan juga nih, anak ketiganya dari kendaraan. Dengan dia itu punya atribut khususnya yaitu kapasitas ya. Karena bus ini kan diharuskan untuk menjelaskan kapasitas si penumpangnya gitu. Sama pakai private juga, agar apa? Agar bisa di edit dan diaksesnya itu hanya di busnya saja ya. Terus ada konstruktor lagi. Konstruktornya itu sama ya, harus narik menggunakan super si kendaraan gitu. Jadi kita override lagi. Nah, kemudian itu ada override-nya lagi punya si metode tampil kendaraan dari si kendaraan.java. Sama kurang lebih ya, sama si motor dan mobil juga itu kurang lebih, bus juga sama. Nah, kemudian kita masuk ke rental.java. Ini kayaknya nih. Nah, ini ya betul, rental.java. Nah, pada rental.java itu ada yang namanya import java.util.scanner ya. Kemudian ada public class seperti biasa, inisialisasi kelas, terus private array list ini merupakan untuk list menyimpan semua kendaraan. Jadi ini tuh buat nyimpan si kendaraan yang nanti bakal kita masukin gitu. Terus ada metode tambah kendaraan gitu. Nah, itu metode ini digunakan untuk menambahkan kendaraan gitu. Menu untuk menambahkan kendaraan. Kemudian ada metode tampilkan kendaraan yang tersedia. Jadi nanti kan kalau misalnya kita udah masukin si kendaraan-kendaraan yang kita masukin itu ada metode ini ya. Metode ini fungsinya seperti itu. Kemudian ada metode untuk mencari kendaraan ya. Jadi metode itu digunakan untuk mencari kendaraan gitu. Kemudian ada yang namanya getter dan setter ya. Getter dan setter ini ya fungsinya untuk getter untuk semua kendaraan gitu. Kemudian kita masuk ke file mana tadi? Penyewaan ya, file penyewaan. Nah, ini betul nih. File penyewaan. Nah, pada file penyewaan ini ada kode public class penyewaan ya. Public class penyewaan seperti biasa, terus kita ngimport java.util.arraylist seperti biasa. Nah, ini fungsinya itu untuk simpan nama penyewa dan daftar kendaraan yang disewa ya. Jadi ini itu fungsinya itu untuk menyimpan datanya si penyewa. Nanti kan si penyewanya kan masuk tuh ke aplikasi, terus dia ngasih namanya gitu sama data-datanya lah. Itu masuknya itu menggunakan si metode ini gitu. Nah, terus di sini ada private ya. Seperti private itu untuk data-data yang hanya bisa diakses sama si kelas penyewaan aja. Nah, kemudian ada
konstruktor ya. Ini konstruktor ini ya seperti biasa untuk penginisialisasian lebih awal terhadap kelasnya nanti di main.class seperti biasa lah. Kemudian ada metode hitung total sewa ya. Nih, metode hitung hitung total sewa itu yaitu digunakan untuk menghitung lah semua total sewanya. Nanti dengan metode ini tuh terjadilah penghitungan total sewa kendaraannya gitu. Kemudian ada lagi validasi ketersediaan gitu. Ini metode untuk mengvalidasi apakah kendaraannya itu tersedia gitu, atau istilah kata kendaraannya itu udah didata terus belum dipakai gitu, belum disewa, itu metodenya tersedia atau enggak. Ini dengan metode ini fungsinya seperti itu, sama seperti yang tadi ya. Kemudian ada metode tampilkan struk ya. Tampilkan struk ini yaitu metode yang digunakan untuk menampilkan struk ke layar gitu seperti biasa. Jadi dengan ini tuh ntar nanti di layar CMD-nya itu keluar gitu. Kemudian ada seperti biasalah array list kendaraan ini. Nah, kemudian ada file main.java. Kita masuk ke file main, yaitu file eksekusi untuk semua filenya. Nah, seperti biasa di sini metode main.java itu ada inisialisasi objek dan objek rental dan input ya. Jadi ada inisialisasi dulu gitu untuk si rental dan scannernya ya. Kemudian ada menu utama dalam loop gitu. Ini menu utamanya gitu. Menu utamanya itu nanti kan tampil di CMD ya. Ini bakal mengeluarkan seperti ini sama. Nah, kemudian ada struktur pengambilan keputusan gitu. Di case-case ini merupakan struktur pengambilan keputusan. Jadi kita nanti bakal disuruh apa nih, bakal pengen apa nih. Misalnya tambah kendaraan, terus tampilkan kendaraan tersedia, proses sewa gitu. Terus runningnya juga ya, itu merupakan struktur keputusan. Kemudian ada metode tambahkan kendaraan. Jadi metode tambahkan kendaraan ini ya untuk menjalankan si metodenya gitu. Jadi agar metodenya itu bisa dieksekusi di CMD harus menggunakan metode seperti ini, penulisan seperti ini gitu. Jadi ini juga sistemnya dinamis ya, berdasarkan jenis kendaraan juga ya, bisa di sesuaikan lah sama penginput datanya gitu. Kemudian ada metode proses sewa ya. Metode proses sewa ini ya digunakan untuk menjalankan aksi, yaitu proses sewanya, yaitu dengan menyebutkan nama pelanggannya siapa, terus pelanggannya dimasukin, kemudian nama kendaraannya apa yang pengen dipakai gitu, apa disewa gitu. Kemudian kalau misalnya udah selesai gitu, jadi bisa lah dengan metode ini tuh kita si user penggunanya tuh dapat melakukan penyewaan kendaraan. Kemudian ada output juga nih, kendaraan berhasil disewa atau kendaraan gak ditemukan ya. Ini untuk memastikan bahwa si metodenya itu berhasil gitu, si proses penyewaannya itu berhasil gitu. Kalau misalnya nggak berhasil ya kalau misalnya contoh kita udah nyewa terus kendaraannya nggak ada gitu ya, keluar bakal notif kendaraan tidak ditemukan. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu metode simpan struk ya. Nah, metode simpan struk ini ya digunakan untuk menyimpan struk yang udah dibuat gitu. Jadi nanti dapat struknya gitu. Dan dengan metode ini ya kita lebih mudah lah gitu untuk menyimpan data dari si penyewa gitu. Si penyewa juga punya bukti untuk menandakan bahwa dia itu sudah menyewa kendaraannya dari perusahaan ini gitu. Nah, ntar di sini ada output
bahwa ininya berhasil, dan kemudian ada catch-nya juga ya, yaitu jika gagal maka struknya gagal menyimpan struk gitu. Oke. Terus ringkasannya dari semua yang saya jelaskan tadi yaitu abstraksi. Ya, abstraksi itu kan udah ditulis juga tadi di di kendaraan.java. Terus abstract class pada kendaraan, betul kan? Kemudian inheritance itu konsep penurunan kelas ya. Jadi dengan mobil, dengan motor, dengan bus itu sudah cukup dengan extend. Kemudian encapsulation yaitu attribute private gitu. Atribut private kan dengan aksesnya itu harus mana tadi? Private. Nah, itu harus diaksesnya itu dengan si getter dan setternya gitu. Kemudian polymorphism gitu, override yaitu metode yang sama gitu di keturunannya gitu. Terus custom heading gitu, cetak ketersediaan kendaraan yang tadi juga. Terus io file masukkan ke struk ke txt, nanti struknya bakal muncul. Kemudian keputusan perulangan, switch, while, i4 tuh udah kita bahas semua di main.java nya. Kemudian kemungkinan hanya saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.